Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur, terdapat sebuah pabrik tua yang sudah tidak beroperasi lagi. Pabrik itu telah lama ditinggalkan, namun masih ada satu petugas satpam yang bertugas menjaga di malam hari, namanya Pak Slamet. Pak Slamet adalah seorang pria paruh baya yang tegap dan berani. Ia telah menjadi satpam di pabrik itu selama lebih dari 20 tahun. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada malam itu, malam Jumat Kliwon, yang dikenal sebagai malam penuh misteri di kepercayaan setempat. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya, dan angin berhembus kencang, seolah-olah membawa pesan dari alam lain. Pak Slamet merasakan bulu kuduknya berdiri ketika ia memulai ronde malamnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang menghantuinya dan melanjutkan tugasnya. Saat ia berjalan melewati koridor panjang yang dipenuhi dengan mesin-mesin tua yang berkarat, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pak Slamet berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menggelengkan kepala, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, ketika ia melanjutkan berjalan, suara langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Pak Slamet mulai merasa cemas. Ia mengeluarkan senter dari sakunya dan menyinari ke belakang, tapi tetap tidak ada apa-apa. Ia mempercepat langkahnya, berusaha untuk kembali ke pos satpamnya secepat mungkin. Namun, semakin cepat ia berjalan, semakin cepat pula suara langkah kaki itu mengikuti. Tiba-tiba, lampu di koridor ITU berkedip-kedip dan padam. Pak Slamet berdiri dalam kegelapan, hatinya berdebar kencang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berada di sana bersamanya, sesuatu yang tidak kasat mata. Ia meraih walkie-talkie dan mencoba memanggil rekan satpamnya, tapi tidak ada jawaban. Kemudian, di ujung koridor, ia melihat sosok bayangan hitam yang tinggi dan besar. Sosok itu tidak memiliki wajah, tapi Pak Slamet bisa merasakan tatapan kosong yang menembus jiwanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Sosok itu mulai mendekat, langkahnya berat dan menyeramkan. Pak Slamet mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan koridor yang mencekam itu. Ia tidak berhenti sampai ia mencapai pos satpamnya dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai, nafasnya terengah-engah, berusaha untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu, Pak Slamet tidak lagi keluar dari pos satpamnya. Ia menghabiskan sisa malam dengan mata terbuka lebar, menunggu fajar datang. Ketika matahari terbit, ia segera meninggalkan pabrik itu dan tidak pernah kembali lagi. Pak Slamet masih terduduk lemas di pos satpam ketika ia mendengar suara-suara aneh dari luar. Suara itu seperti bisikan yang berulang-ulang, namun tidak bisa dimengerti. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras dan semakin jelas. Dengan sisa keberanian yang ada, Pak Slamet mengintip melalui jendela pos satpam. Di luar, di tengah halaman pabrik yang diterangi oleh cahaya bulan, ia melihat sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih kusut. Wanita itu berdiri membelakangi Pak Slamet, dan kepala wanita itu tiba-tiba berputar 180 derajat, menatap langsung ke arah Pak Slamet dengan mata yang kosong. Pak Slamet mundur terkejut dan terjatuh. Ia merasa udara di sekitarnya menjadi dingin, dan nafasnya terasa berat. Wanita itu, yang kini ia sadari adalah hantu, mulai bergerak mendekati pos satpam dengan cara yang tidak wajar, tubuhnya melayang dan kaki-kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Slamet mencari-cari sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Ia ingat bahwa di dalam laci meja ada sebuah keris pusaka yang dulu diberikan oleh kakeknya. Dengan gemetar, ia membuka laci dan mengambil keris tersebut. Ia tahu bahwa keris itu memiliki kekuatan mistis yang dipercaya bisa melindungi dari makhluk halus. Ketika hantu wanita itu semakin dekat, Pak Slamet mengangkat keris pusaka itu tinggi-tinggi dan membacakan mantra yang pernah diajarkan kakeknya. Cahaya biru muncul dari keris itu, menyinari seluruh ruangan. Hantu wanita itu berhenti, seolah-olah terhalang oleh cahaya tersebut. Dengan suara yang menggelegar, hantu itu berbicara, "Slamet, aku bukan musuhmu. Aku adalah penjaga pabrik ini, yang terjebak antara dua dunia karena dendam yang belum terbalaskan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk melepaskan ikatan ini." Pak Slamet, meskipun masih takut, merasa kasihan pada hantu wanita itu. Ia bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu?" Hantu itu menjawab, "Cari tulang belulangku yang terkubur di bawah pohon beringin tua di sudut pabrik.
dan berikanlah upacara yang layak agar aku bisa beristirahat dengan tenang. Pak Slamet mengangguk, memahami tugas yang harus ia lakukan. Ia menunggu hingga pagi tiba sebelum ia mulai mencari pohon beringin tua tersebut. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan pohon yang dimaksud dan mulai menggali. Di bawah pohon itu, ia menemukan sebuah kerangka manusia yang sudah lama terkubur. Dengan bantuan penduduk desa, Pak Slamet mengadakan upacara pemakaman yang layak untuk kerangka tersebut. Setelah upacara selesai, hantu wanita itu muncul sekali lagi, tapi kali ini dengan wajah yang tenang dan damai. "Izinkan aku untuk berterima kasih, Slamet," kata hantu itu dengan suara yang lembut. "Kini aku bisa beristirahat dengan tenang. Jangan takut, aku tidak akan mengganggumu lagi." Cahaya putih menyelimuti hantu itu, dan perlahan-lahan ia menghilang, meninggalkan Pak Slamet yang berdiri dengan rasa lega dan kepuasan karena telah melakukan perbuatan baik. Setelah kejadian malam itu, Pak Slamet merasa bahwa ada perubahan yang terjadi di pabrik tua tersebut.